Film dimulai di sebuah benteng. Benteng tersebut dihuni oleh beberapa asasin. Datang seorang asasin bernama Aguilar yang sedang mengucapkan sumpah seorang asasin. Lalu kita dibawa ke tahun 1986 di Meksiko. Terlihat seorang anak kecil yang sedang bermain sepeda. Sepulangnya di rumah, terasa suasana tersebut sangat sepi, seperti tak ada orang lain. Setelah berjalan lebih dalam, ia melihat ibunya yang sudah tewas, dan yang lebih mengagetkan lagi, jika pembunuh tersebut adalah ayahnya sendiri. Perlahan, ayahnya berjalan mendekati ke anak itu. Bukannya membunuhnya, melainkan ia menyuruhnya untuk pergi. Tak berselang lama, banyak mobil yang datang dan turun pria-pria bersenjata yang segera mengepung tempat tersebut. Berpindah ke sebuah penjara. Di sana, ada seorang pria bernama Michael. Ia tiba-tiba dibawa oleh beberapa orang ke suatu ruangan dan diikat. Ternyata, ia sudah dijatuhi hukuman suntik mati karena kejahatan yang sudah ia perbuat. Tapi, ia tetap bisa bangun. Segera ia keluar untuk mencari tahu lokasinya sekarang. Di balik kaca besar, ia melihat kondisi kota yang sudah hancur di luar sana. Salah satu dokter di sana yang bernama Sofia juga menjelaskan jika sekarang ia berada di Amsterdam, tempat yang dikelola olehnya. Ia menjelaskan, tujuannya membuat tempat ini adalah untuk menemukan cara agar tak ada kekerasan lagi yang terjadi di dunia ini. Dari belakang, seseorang lalu menembakkan bios yang membuat Michael pingsan. Ia lalu dibawa ke sebuah mesin yang bernama Animos. Alat ini dapat membawa manusia ke memori leluhurnya. Selain itu, ia juga akan mengikuti gerakan di setiap ingatannya itu. Di memorinya, diperlihatkan sekelompok asasin yang sedang berbaris di atas gunung, di mana salah satu dari mereka adalah Aguilar. Mereka melihat seorang anak kecil yang ditangkap oleh kelompok yang bernama Templar. Segera, mereka menolongnya. Meski sudah membawa lari anak tersebut, ketua dari Templar tersebut tetap mengejarnya. Pertarungan tentu tak terelakkan, tapi sebagai asasin, tentu mereka sudah terbiasa berkelahi dengan pijakan yang bergerak. Menjadi keuntungan untuk mereka. Tak disangka, ternyata di ujung jalan tersebut adalah jurang. Beruntung Aguilar berhasil menyelamatkannya. Karena kejadian itu membuat Michael terbangun. Mulai dari sana, ia sering berhalusinasi tentang Aguilar. Di sisi lain, terlihat Sofia yang ditekan ayahnya untuk melakukan percobaan Animus lagi kepada Michael. Tak lain, agar tujuan mereka cepat tercapai. Saat Michael memasuki Animus, memorinya dimulai dari Aguilar yang sekarang sudah ditangkap oleh kelompok tersebut. Beruntung, Aguilar dan temannya berhasil melarikan diri. Tentu kelompok Templar tak membiarkan mereka lari. Beberapa pasukan bukan menjadi tandingan untuk mereka. Tapi, karena sudah terpojok di atas atap, terpaksa Aguilar meloncat untuk meloloskan dirinya. Tubuh Michael yang belum siap langsung merasakan efek dari kejadian itu. Tubuhnya menjadi lumpuh yang mengharuskannya beristirahat. Saat sedang memulihkan dirinya, datang ayah dari Sofia yang mengajaknya datang ke sebuah tempat. Di sana ia bilang, jika orang yang membunuh ibunya ada di sini. Ia juga memberikan sebilah pisau kepada Michael sebelum akhirnya ia meninggalkannya. Singkat waktu, ia berhasil bertemu dengan ayahnya. Di sana baru terkuak. Ternyata, alasan ayahnya membunuh ibunya adalah atas permintaan ibunya sendiri. Hal ini ia lakukan agar memori yang ia miliki tidak digunakan di mesin Animus. Mendengar itu, Michael mengurungkan niatnya. Di tengah perjalanannya, ia diserang oleh beberapa orang di sana dan berkata jika tindakan yang ia lakukan akan menghancurkan asasin yang lain. Ia yang sudah kesal, lalu pergi sendiri ke mesin tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di sini terbuang, ternyata hal yang diperebutkan antara asasin dan kelompok Templar adalah sebuah artefak yang bernama Apple of Hidden. Dan tujuan Sofia dan ayahnya tak lain adalah untuk menguasai Apple of Hidden tersebut. Di waktu yang bersamaan, para asasin yang berada di Amsterdam juga mulai memberontak dan segera pergi ke tempat Michael. Michael yang sudah mengetahui niat busuk Sofia dan ayahnya tentu berusaha untuk mengejar mereka berdua. Tapi naas, mereka berhasil melarikan diri. Lalu, keesokan harinya, kita diperlihatkan ayah Sofia yang pergi ke tempat Apple of Hidden disembunyikan. Tak lama setelah itu, ayah Sofia menghadiri pertemuan kelompok Templar. Sebelum pertemuan dimulai, Sofia sempat berbincang-bincang dengan ayahnya. Di sana ia kecewa, karena ternyata ayahnya hanya ingin memanfaatkan Apple of Hidden tersebut untuk kepentingannya sendiri. Tak seperti tujuan awalnya. Diam-diam,
Ternyata beberapa assassin sudah menyusup ke tempat tersebut. Di saat ayah Sofia sedang menunjukkan Apple of Eden, dari belakang Michael langsung membunuh dan merebut artefak itu. Sofia yang melihat ayahnya sudah mati hanya bisa menangis dan menaruh dendam kepada Michael. Film pun berakhir.